Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Avatar spiritual. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiaoyan, dia bisa melihat bahwa di bawah jubah abu-abu, tidak ada Douqi yang mengamuk yang terbentuk seperti yang lain. Sebaliknya, itu ditutupi oleh aura ilusi. Aura semacam ini tidak asing bagi Xiaoyan karena itu adalah kekuatan spiritual. Dengan kata lain, Yingshan tua di hutan pegunungan di bawah bukanlah tubuh aslinya. Sebaliknya, itu adalah avatar yang diaglomerasi dari jiwanya. Tidak heran orang tua ini akan meninggalkan kota dengan sikap yang begitu terkenal. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual palsu. Sekarang, Yingshan tua yang sebenarnya mungkin sudah lama mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dan meninggalkan kota Kaisar Hitam. Pikiran ini mengalir di hati Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Semua orang di sini sepertinya dimainkan oleh orang tua ini. Meskipun Xiaoyan tidak tahu bagaimana Old Yingshan benar-benar dapat menggunakan jiwanya untuk membentuk tubuh palsu yang begitu kuat, yang palsu pada akhirnya adalah palsu. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiaoyan, yang terakhir sudah benar-benar terpapar mata Xiaoyan. Namun, sekarang sudah agak terlambat. Dengan kecepatan orang tua itu, waktu singkat ini memberinya cukup waktu untuk melarikan diri ke hutan pegunungan terpencil di wilayah sudut hitam. Mengingat kekuatan Old Yingshan, jika dia menyembunyikan auranya, kemungkinan besar bahkan seorang elit Douzun tidak akan dapat menemukannya di pegunungan yang luas. Apa itu? Apa yang telah kamu temukan? Ekspresi suram Xiaoyan dengan cepat dirasakan oleh Su Qian, dokter peri kecil, dan yang lainnya di sampingnya. Mereka semua langsung bertanya dengan bisikan lembut yang terkejut. Yingshan tua di bawah ini palsu. Air liur transformasi tubuh bodhisattva juga tidak bersamanya. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas dan menjelaskan dengan ekspresi suram. Kata-kata Xiaoyan ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang mengguncang semua orang sampai mereka tercengang. Butuh waktu lama kemudian sebelum Su Qian memimpin pemulihan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Palsu? Mengapa auranya begitu mirip? Ini pasti sesuatu yang diciptakan oleh roh Old Yingshan. Kami telah meremehkan taktiknya. Avatar spiritual yang tidak biasa ini adalah sesuatu yang baru saya lihat untuk pertama kalinya. Selain guru saya khawatir dia adalah orang terbaik yang pernah saya temui yang dapat memanipulasi kekuatan spiritualnya sampai sejauh itu." Xiaoyan perlahan menjawab. Matanya dengan dingin menatap Old Yingshan, yang tampak tidak panik meski dikelilingi dan diserang oleh begitu banyak orang di bawah. Menggunakan semangat seseorang untuk membuat avatar. Metode unik untuk menggunakan kekuatan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiaoyan. Dia juga belum pernah melihat Yao Lao menampilkan ini. Meskipun demikian, dia secara alami sadar bahwa Yao Lao jelas jauh melampaui Yingshan tua dalam hal penggunaan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, nama terkenal Yao Zunze, nama hormat untuk seorang Douzun, tidak datang entah dari mana. Douzun. Itu adalah level yang lebih jauh dan lebih menakutkan daripada Douzong. Pada level itu, seseorang sudah menjadi orang teratas di benua. Metode mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan elit Douzong. Avatar spiritual? Su Qian dan dokter peri kecil tercengang saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Meskipun mereka juga elit Douzong, keduanya mengakui bahwa mereka tidak dapat menggabungkan roh mereka menjadi avatar dan membiarkannya memiliki kekuatan asli yang cukup besar. Tidak disangka bahwa Yingshan tua benar-benar mampu mencapai level seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini palsu, sepertinya Yingshan tua yang asli sudah lama pergi.
Xiao Li mengerutkan alisnya dan dengan lembut mengutuk, orang tua ini benar-benar licik. Dia benar-benar memiliki taktik seperti itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menutup matanya. Persepsi spiritualnya sekali lagi melonjak. Namun, kali ini, dia tidak terburu-buru menuju Old Yingshan. Sebaliknya, itu bertahan di atas langit dan berulang kali dipindai ke sana kemari. Meskipun menggunakan kekuatan spiritual untuk menggabungkan avatar memungkinkan avatar tersebut memiliki aura tubuh asli dan sebagian kekuatannya, masih ada sedikit hubungan terlepas dari seberapa jauh jarak antara avatar dan tubuh sebenarnya. Meskipun hubungan ini sangat samar dan tipis, itu masih ada. Jika dia menemukan utas hubungan tak terlihat ini, dia mungkin bisa mengetahui di mana sebenarnya tubuh Old Yingshan berada. Kekuatan spiritual yang kuat melintasi satu sama lain di langit, membentuk jaring spiritual tak terlihat yang dengan hati-hati menyapu ke sana kemari. Biasanya, para ahli yang berspesialisasi dalam pelatihan Douqi tidak terlalu mementingkan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, secara keseluruhan, orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat di benua Douqi adalah alkemis. Ini karena persepsi spiritual adalah sesuatu yang diperlukan untuk menyusun kembali pil. Ketajaman persepsi spiritual seseorang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Menjadi orang yang luar biasa di antara orang-orang ini, kekuatan spiritual Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memuji. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk mencari koneksi spiritual Old Yingshan. Su Qian dan yang lainnya menghentikan percakapan mereka saat melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka samar-samar bisa merasakan kekuatan tak terlihat dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Ini diam-diam menyebar ke seluruh langit seperti gelombang air. Kekacauan berdarah di hutan pegunungan terus berlanjut. Mungkin itu karena teriakan kematian yang bergema di tempat itu, tetapi beberapa faksi, yang awalnya tetap diam, tidak dapat menahan keinginan mereka lagi. Selama periode ini, bahkan ada cukup banyak ahli yang bergandengan tangan mendekati tubuh Old Yingshan. Namun, mereka masih terluka parah oleh yang terakhir dan terpaksa mundur setelah meludahkan darah. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya sementara Old Yingshan dan beberapa ahli bertabrakan. Segera, matanya beralih ke arah timur. Fluktuasi spiritual yang samar-samar ditransmisikan dari area itu sebelumnya. Sudahkah kamu menemukannya? Setelah melihat ke arah Xiao Yan menatap, hati Su Qian menegang saat dia buru-buru bertanya. Saya merasakan sesuatu. Orang itu sebenarnya masih di dekat sini. Joy melonjak ke wajah Xiao Yan. Matanya segera menyapu avatar spiritual Old Yingshan di hutan. Dia dengan tegas berkata, Dokter peri kecil dan Zian, ikuti aku. Tetua pertama, kalian semua harus menjaga tempat ini. Saya akan meninggalkan beberapa tanda di sepanjang jalan. Jika Anda secara pribadi melihat avatar spiritual ini menghilang, Anda harus segera bergegas. Hanya kalian bertiga. Su Qian mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar perintahnya. Saat ini, tidak ada yang tahu hubungan seperti apa yang dimiliki avatar spiritual ini dan Old Yingshan satu sama lain. Oleh karena itu, sebaiknya kita sedikit lebih berhati-hati. Seharusnya cukup hanya dengan dokter peri kecil dan aku di sisi itu. Xiao Yan tersenyum. Dia memanggil dokter peri kecil dan Zian dengan tangannya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Sayap api berwarna hijau giok dengan cepat menjulur dari punggungnya. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke langit. Dia menuju ke timur di mana fluktuasi spiritual berasal. Dokter peri kecil dan Zian mengikuti dari belakang. Kelompok Su Qian menghela nafas lega saat tatapan mereka melihat ke belakang kelompok Xiao Yan. Dari cara Xiao Yan, tampaknya dia telah menemukan beberapa petunjuk. Selama Yingshan tua belum melarikan diri,
masih ada peluang yang cukup besar untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sekarang, kita akan lihat taktik apa yang dimainkan orang tua ini. Su Qian tersenyum sedikit. Pandangannya perlahan beralih ke tubuh spiritual Old Yingshan yang dikelilingi sebelum berbisik. Sementara tempat di mana kelompok Su Qian berada telah meletus menjadi pertempuran besar yang berdarah, sebuah pasukan terisolasi yang terletak di sisi timur kota Kaisar Hitam dipenuhi dengan keheningan. Seorang pria tua berambut abu-abu duduk dengan kaki bersilang di dalam col. Matanya tertutup rapat saat kekuatan spiritual yang kuat melilit tubuhnya. Jari-jarinya yang keriput seperti pohon berkedip seperti bunga di depannya. Mengikuti setiap perubahan dari 10 jarinya, kekuatan spiritual yang kuat yang menyebar ke seluruh tubuhnya akan memancarkan gelombang fluktuasi. Perubahan berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum lelaki tua berambut abu-abu itu perlahan membuka matanya. Senyuman dingin terungkap di wajahnya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia baru saja akan bangun. Tatapannya mengarah ke tempat di luar col dengan cara seperti kilat saat dia dengan dingin berteriak, "Siapa itu?" Haha, Old Yingshan benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda sebenarnya bisa membuat avatar spiritual. Ini benar-benar mengejutkan diriku yang dulu. Ketika suara lelaki tua berambut abu-abu itu terdengar, seseorang bisa melihat lebih dari 10 sosok perlahan-lahan muncul di luar kol. Salah satu dari mereka secara mengejutkan adalah pemimpin sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing. Qishan dan Moya juga mengikuti di belakangnya. Mo Tianxing! Mata Yingshan tua segera menyusut sedikit saat dia melihat sosok manusia yang muncul. Suaranya gelap dan dingin saat dia bertanya, "Apa yang akan dilakukan pemimpin sekte Mo? Jangan bilang kalau kamu ingin menghancurkan reputasi sekte Kaisar Hitam." Haha, iblis tua Ying, kamu bisa melupakan tentang menakutiku. Apa yang dapat dilakukan reputasi seseorang di wilayah Black Corner? Orang-orang dari Black Corner Region tidak membeli ini. Mo Tianxing tersenyum dan tertawa. Bagaimana Anda menemukan saya? Ekspresi Yingshan tua sedikit tenggelam. Dia tiba-tiba sepertinya telah memikirkan sesuatu dan matanya menjadi sangat dingin. Anda telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Itu hanyalah jejak Douki kecil. Mo Tianxing sedikit tertawa. Old Demon Ying, jangan tunda lagi. Setelah menggunakan avatar spiritual Anda, kekuatan Anda yang sebenarnya akan sangat berkurang. Dengan kondisi Anda saat ini, Anda bukan tandingan leluhur ini, Dou Zhong. Oleh karena itu, serahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepada saya. Kau akan membiarkan aku yang dulu pergi jika aku menyerahkannya padamu. Yingshan tua menjawab dengan senyum dingin. Mo Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak mungkin. Namun, saya dapat mengundang Anda untuk menjadi tamu jangka panjang di sekte Kaisar Hitam saya." Sudut mulut Old Yingshan sedikit bergerak-gerak saat mendengar ini. Sebuah kebiadaban segera muncul di matanya saat dia dengan ganas tertawa, "Mo Tianxing, bahkan kondisi saya yang dulu ini belum mencapai puncaknya. Anda benar-benar berpikir hanya jika Anda ingin merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangan saya." Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Old Yingshan setelah kata-katanya terdengar. Di bawah tekanan aura agung ini, anggota sekte Kaisar Hitam yang hadir, kecuali Mo Tianxing, mundur beberapa langkah tergesa-gesa. Baru setelah itu mereka menstabilkan tubuh mereka. Kalau begitu, saya akan mencobanya. Rasa dingin yang pekat juga muncul di sudut mulut Mo Tianxing. Dia melambaikan lengan bajunya dan aura megah yang tidak kalah dari Yingshan tua melonjak seperti air banjir. Dua aura mengerikan menyebar dan bertabrakan di dalam kol kecil ini. Riak spasial yang mereka ciptakan mengguncang kol hingga mulai bergetar. Banyak garis retakan setebal lengan seseorang yang perlahan naik ke puncak gunung.
Dua aura yang saling bertentangan menciptakan suasana tegang pedang ditarik di dalam Chol. Persis saat pertempuran yang menggetarkan jiwa akan meletus, tawa yang jelas tiba-tiba bergema di langit. Haha, sungguh tak terduga pertunjukan aslinya sebenarnya ada di sini. Saya hampir melewatkannya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.